Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi kebaikan dan cerita penuh makna. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, langsung saja kita simak cerita kali ini. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga, menginspirasi, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, kita mulai. Kota Arkanastra berdiri megah di bawah langit senja yang keemasan. Gedung-gedung pencakar langitnya tampak seperti berlomba menembus awan. Simbol dari kesuksesan dan ambisi yang memenuhi setiap sudut kota metropolitan ini. Di tengah gemerlap dan kesibukan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah perusahaan multinasional bernama Mahardika Group, konglomerasi yang menguasai berbagai lini bisnis dari properti, energi, hingga teknologi. Di salah satu lantai tertinggi gedung Mahardika Tower, Nadine Arista menatap pemandangan kota yang terbentang di bawahnya dengan tatapan kosong. Ia duduk di kursi kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan berkas dan layar komputer yang penuh dengan laporan keuangan. Rambut hitam panjangnya diikat rapi, dan blazer hitam yang ia kenakan memberikan kesan tegas. Meskipun di balik penampilannya yang sempurna itu, Nadine merasa seperti seseorang yang sedang terjebak dalam lingkaran tak berujung. Nadine Arista, 27 tahun, bukanlah wanita biasa. Ia adalah sekretaris pribadi Rafael Ardana, CEO Mahardika Group yang dikenal dingin, perfeksionis, dan sulit didekati. Bekerja di bawah komando Rafael bukanlah hal yang mudah. Semua orang di kantor tahu reputasi bos mereka yang tegas dan tanpa kompromi. Tapi Nadine bertahan. Dengan kecerdasannya dan kemampuan multitasking yang luar biasa, ia mampu menangani pekerjaan yang tak pernah habis dan tekanan yang terus menghantui. Namun, kehidupan Nadine tak seindah tampilan luarnya. Sejak kecil, ia terbiasa menghadapi kerasnya hidup. Lahir dari keluarga sederhana, Nadine tumbuh dengan mimpi besar, meninggalkan kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Ibunya bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan di rumah, sementara ayahnya menghilang sejak ia berusia 5 tahun. Nadine tahu, jika ia ingin mengubah takdirnya, ia harus berjuang keras, dan itulah yang membawanya ke posisi sekarang, sebagai tangan kanan CEO Mahardika Group. Di sisi lain, Rafael Ardana, pria berusia 38 tahun, memiliki cerita yang jauh berbeda. Lahir dari keluarga konglomerat, Rafael tumbuh di tengah kemewahan, namun jauh dari kehangatan keluarga. Ayahnya, pendiri Mahardika Group, adalah sosok otoriter yang selalu menuntut kesempurnaan. Rafael mewarisi perusahaan tersebut setelah ayahnya meninggal dunia 3 tahun lalu, dan sejak saat itu, ia bertekad mempertahankan kejayaan keluarganya meskipun itu berarti mengorbankan kehidupan pribadinya. Rafael adalah pria tampan dengan rahang tegas, sorot mata tajam, dan penampilan yang selalu rapi. Namun di balik pesonanya, ia adalah sosok yang sulit dijangkau. Banyak wanita yang mencoba mendekatinya, tapi tak ada yang bisa bertahan lama. Rafael tidak percaya pada cinta. Baginya, pernikahan adalah urusan bisnis, dan cinta hanyalah ilusi yang dibuat oleh orang-orang lemah. Hari itu, di tengah kesibukan kantor, Rafael memanggil Nadine ke ruangannya. Seperti biasa, Nadine mengetuk pintu kaca sebelum masuk, dan ia mendapati Rafael sedang berdiri di dekat jendela, menatap kota dengan ekspresi serius. "Nadine, duduk," ucap Rafael singkat tanpa menoleh. Nadine menuruti perintah itu dan duduk di kursi berlapis kulit di depan meja kerja Rafael yang luas. "Ada yang perlu saya bantu, Pak Rafael?" tanya Nadine dengan nada profesional. Rafael berbalik, menatap Nadine dengan mata gelapnya yang sulit ditebak. "Dewan direksi semakin mendesak saya untuk segera menikah," ujarnya tanpa basa-basi. Nadine mengerutkan kening, bingung kemana arah pembicaraan ini akan menuju. "Saya mengerti, Pak. Tapi, apa kaitannya dengan saya?" Rafael terdiam sejenak sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata yang membuat dunia Nadine seakan berhenti berputar. "Saya ingin kamu menikah dengan saya." Diam-diam. Ruangan itu mendadak sunyi.
Nadine menatap Rafael dengan mata membelalak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Maaf, apa? Saya ingin kamu menikah dengan saya, ulang Rafael dengan nada tenang, seolah itu adalah hal paling biasa di dunia. Hanya formalitas. Pernikahan ini tidak akan melibatkan perasaan atau komitmen. Ini hanya untuk memenuhi tuntutan dewan direksi dan menjaga citra perusahaan. Nadine masih terdiam, tubuhnya membeku di tempat. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan mendengar lamaran seperti ini, apalagi dari pria seperti Rafael Ardana. Kenapa saya? Tanya Nadine akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Karena kamu orang yang paling bisa saya percaya, jawab Rafael singkat. Dan karena kamu tidak akan salah paham dan mengira ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kesepakatan bisnis. Nadine menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu Rafael adalah pria yang tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Tapi tetap saja, tawaran ini terasa seperti mimpi yang aneh, atau mungkin mimpi buruk. Berikan saya waktu untuk berpikir, kata Nadine akhirnya. Rafael mengangguk. Tentu. Tapi jangan terlalu lama. Dewan direksi ingin melihat hasilnya dalam waktu dekat. Setelah pertemuan itu, Nadine keluar dari ruangan Rafael dengan langkah goyah. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan kebingungan. Mengapa Rafael memilihnya? Dan yang lebih penting, apakah ia benar-benar sanggup menjalani pernikahan tanpa cinta dengan pria yang selama ini menjadi bosnya? Setelah hari pernikahan yang berjalan tanpa kejutan berarti, Nadine resmi menjadi istri Rafael di atas kertas. Sebuah status yang seharusnya membuat hidupnya lebih nyaman, namun malah menambah lapisan baru kecanggungan di antara mereka. Hari-hari awal kehidupan pernikahan mereka berlangsung seperti drama tanpa dialog yang berarti. Rafael tetap menjadi pria yang tenang, penuh kendali, dan tampak selalu memiliki rencana di balik setiap langkahnya. Nadine, di sisi lain, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di penthouse mewah Rafael yang luas, dingin, dan terasa sangat berjarak dari kehidupannya yang sederhana dulu. Ruang makan mereka, yang terletak di dekat dinding kaca dengan pemandangan kota yang gemerlap, seringkali menjadi saksi bisu percakapan singkat yang hambar. Setiap malam, Nadine dan Rafael duduk berhadapan di meja panjang yang terasa seperti pemisah tak terlihat antara mereka. "Bagaimana harimu?" tanya Rafael suatu malam, memecah keheningan. "Baik," jawab Nadine singkat, sambil menunduk memandangi piringnya yang hampir kosong. Percakapan seperti ini menjadi rutinitas baru mereka. Dangkal, tanpa makna, seolah masing-masing berusaha menjaga jarak agar tidak melanggar kesepakatan awal. Tetapi meskipun mereka tidak berbicara banyak, Nadine mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Rafael yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Rafael adalah pria yang sangat terorganisir. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, berolahraga ringan di gym pribadinya, lalu membaca berita sambil menikmati kopi hitam tanpa gula. Kebiasaan ini berlangsung seperti ritual yang tidak pernah berubah, menunjukkan betapa ia menghargai rutinitas dan keteraturan dalam hidupnya. Namun, di balik ketenangan itu, Nadine mulai merasa bahwa Rafael menyimpan sesuatu. Ada momen-momen di mana ia menangkap tatapan Rafael yang penuh pertimbangan, seolah pria itu sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Di kantor, kehidupan mereka berlanjut seperti biasa. Rafael tetap menjadi bos yang tegas, dan Nadine tetap menjalankan tugasnya sebagai sekretaris yang efisien. Tidak ada yang berubah secara mencolok, kecuali satu hal, hubungan mereka yang kini diselimuti oleh lapisan misteri baru yang hanya mereka berdua yang tahu. Suatu sore, ketika Nadine sedang merapikan dokumen di meja kerjanya, Rafael tiba-tiba memanggilnya ke ruangannya. "Nadine, masuk sebentar," kata Rafael dengan suara datar. Nadine masuk ke ruangan itu dengan sedikit gugup, meskipun ia sudah terbiasa dengan sikap dingin Rafael. "Ada yang ingin saya bicarakan," ujar Rafael sambil menatapnya dengan serius. "Ini tentang acara makan malam perusahaan yang akan diadakan minggu depan." "Makan malam perusahaan?" Nadine mengerutkan kening. "Apa yang istimewa dari acara itu?" "Ini bukan acara biasa. Para pemegang saham utama akan hadir, dan saya ingin kamu datang sebagai istriku," kata Rafael tanpa basa-basi. Nadine terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. "Sebagai istri?" ulangnya, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Ya."
Kita perlu menjaga citra sebagai pasangan suami istri yang bahagia di depan mereka. Ini penting untuk menjaga stabilitas perusahaan. Nadine merasa dadanya sesak. Ini adalah pertama kalinya Rafael secara eksplisit meminta mereka berpura-pura sebagai pasangan bahagia di depan orang lain. Meskipun mereka menikah secara sah, Nadine tahu bahwa pernikahan mereka hanyalah kesepakatan bisnis, bukan hubungan yang penuh cinta dan kehangatan seperti yang seharusnya terjadi. Baik, jawab Nadine akhirnya, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Malam itu, Nadine tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan acara makan malam yang akan datang dan bagaimana ia harus berpura-pura sebagai istri yang bahagia. Tapi yang lebih mengganggunya adalah perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Selama ini, ia berusaha menjaga jarak emosional dari Rafael, tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk mengabaikan pesona pria itu. Di sisi lain, Rafael juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Meskipun ia tidak pernah menunjukkan emosi, ada momen-momen tertentu di mana ia mendapati dirinya memperhatikan Nadine lebih dari yang seharusnya. Tatapan mata Nadine, senyum tipisnya, dan cara ia berbicara dengan lembut namun tegas. Semuanya mulai mempengaruhi Rafael dengan cara yang tidak ia duga. Saat hari makan malam perusahaan tiba, Nadine mengenakan gaun hitam elegan yang dipinjamkan oleh Rafael. Gaun itu sederhana tapi sangat anggun, membuat Nadine terlihat mempesona tanpa berlebihan. Ketika Rafael melihatnya malam itu, ia terdiam sejenak, seolah terpesona oleh kecantikan Nadine yang selama ini tersembunyi di balik penampilan sederhananya. "Kamu terlihat cantik," kata Rafael dengan suara rendah. Nadine tersipu, tapi ia hanya mengangguk sebagai balasan. Selama makan malam, mereka berdua memainkan peran mereka dengan sempurna. Di depan para tamu, Rafael dan Nadine tampak seperti pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis. Rafael bahkan menggenggam tangan Nadine di bawah meja, membuat beberapa tamu tersenyum kagum melihat kedekatan mereka. Namun, di balik semua kepura-puraan itu, Nadine merasa hatinya semakin bimbang. Ia tahu bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Tetapi mengapa sentuhan Rafael terasa begitu nyata? Ketika malam semakin larut, Rafael mengantar Nadine kembali ke penthouse mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak banyak bicara. Tetapi suasana di antara mereka terasa berbeda, lebih intim, lebih hangat, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Saat mereka tiba di apartemen, Rafael tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Nadine. "Nadine," panggilnya pelan. Nadine menatapnya dengan bingung. "Ada yang ingin saya katakan," ujar Rafael sambil menatapnya dalam-dalam. Namun, sebelum Rafael bisa melanjutkan kata-katanya, sebuah suara dering ponsel memecah keheningan. Rafael merogoh saku jasnya dan mengangkat telepon dengan ekspresi serius. Nadine hanya bisa berdiri di sana, menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin Rafael katakan, tetapi ia merasa bahwa apapun itu akan mengubah hubungan mereka selamanya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi cahaya bintang yang tampak redup di balik kabut polusi. Di atas gedung pencakar langit, penthouse tempat Nadine dan Rafael tinggal terlihat sunyi. Namun, di dalam ruangannya yang penuh kemewahan, ketegangan menggantung berat di udara. Setelah menerima telepon mendadak yang memutus percakapan mereka tadi, Rafael terlihat gelisah. Tatapannya kosong seolah pikirannya berada jauh dari tempat itu. Nadine yang duduk di sofa mengamati suaminya dengan cemas. "Rafael, ada apa?" tanyanya dengan suara pelan namun tegas. Rafael menoleh perlahan, lalu berjalan ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota di bawah mereka. Dia memejamkan mata, seolah mencoba mencari keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia simpan. "Aku harus memberitahumu sesuatu, Nadine," katanya akhirnya, dengan suara berat yang mengisyaratkan betapa sulitnya kata-kata itu keluar dari bibirnya. Nadine mengerutkan kening. "Kalau itu penting, katakan saja. Aku sudah lelah dengan semua misteri ini, Rafael. Aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku, dan aku tidak tahan lagi." Rafael menarik napas dalam-dalam, lalu membalikkan badan dan menatap Nadine dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Aku menikahimu bukan hanya karena aku mencintaimu, Nadine," katanya dengan suara bergetar. "Ada alasan lain, alasan yang mungkin akan membuatmu membenciku."
Nadine terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Ada sesuatu dalam nada suara Rafael yang membuatnya merasa bahwa apapun yang akan dikatakannya akan mengubah segalanya. Alasan apa? Tanyanya akhirnya, dengan suara bergetar. Rafael menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Ini tentang masa lalumu, dan masa laluku." Nadine mengerutkan kening, bingung. Masa lalu? Apa maksudmu? Kamu ingat kecelakaan yang kamu alami waktu kecil? Kecelakaan yang membuatmu kehilangan sebagian ingatanmu. Nadine mengangguk perlahan. Memori tentang kecelakaan itu samar-samar diingatannya. Ia tahu bahwa kecelakaan itu terjadi ketika ia berusia 7 tahun. Dan akibatnya, ia kehilangan ingatan tentang masa kecilnya. Namun, keluarganya selalu mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apa hubungannya dengan semua ini? Tanyanya dengan cemas. Rafael menatapnya dengan mata yang penuh dengan penyesalan. Nadine, kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Itu disebabkan oleh ayahku. Kata-kata itu jatuh seperti bom di tengah ruangan. Nadine ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa? Ayahku bertanggung jawab atas kecelakaan itu, ulang Rafael dengan suara pelan namun tegas. Dan aku menikahimu. Awalnya, karena aku merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi padamu. Nadine merasa dunia di sekitarnya berputar. Kakinya lemas, dan ia terpaksa duduk kembali di sofa untuk mencegah dirinya jatuh. Jadi, selama ini kamu menikahiku karena merasa bersalah? Awalnya, iya, aku Rafael dengan jujur. Tapi itu bukan alasan utamaku sekarang. Nadine, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku tidak bisa terus menyembunyikan ini darimu. Kamu berhak tahu kebenarannya. Nadine menatap Rafael dengan mata yang penuh air mata. Hatinya berkecamuk. Selama ini, ia berpikir bahwa pernikahan mereka didasarkan pada cinta, meskipun mereka menikah dengan cara yang tidak biasa. Namun kini, ia tahu bahwa ada rahasia besar yang disembunyikan Rafael darinya sejak awal. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku sebelumnya?" Tanyanya dengan suara penuh luka. "Karena aku takut kehilanganmu," jawab Rafael jujur. "Aku tahu bahwa setelah kamu tahu kebenarannya, kamu mungkin tidak akan pernah memaafkanku. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku ingin kita bisa memulai dari awal, dengan kejujuran." Nadine terdiam, merasa dadanya sesak oleh campuran emosi yang sulit dijelaskan. Marah, bingung, terluka, namun di sisi lain juga ada perasaan cinta yang tidak bisa ia abaikan. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini," katanya akhirnya, dengan suara pelan namun tegas. Rafael mengangguk, meskipun jelas bahwa ia merasa takut dengan keputusan apapun yang akan dibuat Nadine. "Aku mengerti. Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Nadine. Aku benar-benar mencintaimu." Nadine tidak menjawab. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur mereka tanpa berkata apa-apa lagi. Rafael hanya bisa menatap punggungnya dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah. Di dalam kamar, Nadine duduk di tepi tempat tidur dan memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya, namun ia tidak berusaha menghapusnya. Hatinya terasa hancur, namun ia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Pagi itu, Nadine terbangun dengan kepala terasa berat. Ia nyaris tidak bisa tidur semalaman. Perkataan Rafael terus terngiang di benaknya. Ayah Rafael bertanggung jawab atas kecelakaan yang merenggut ingatannya? Fakta itu terlalu sulit untuk dicerna. Ia berjalan ke depan cermin dan menatap wajahnya yang tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya tampak jelas, namun itu bukan hal yang mengganggunya. Hatinya yang terluka jauh lebih sulit untuk diobati dibandingkan kelelahan fisik. Saat itu, Rafael muncul di pintu kamar dengan wajah penuh kecemasan. Ia tampak ragu-ragu sebelum akhirnya berkata, "Nadine, aku tahu ini sulit bagimu, tapi aku ingin kita bicara." Nadine menatap Rafael melalui cermin. Ada kesedihan yang begitu dalam di matanya, namun juga kebingungan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membalikkan badan dan menatap suaminya. "Baiklah, kita bicara," katanya singkat. Mereka duduk di meja makan yang besar.
namun jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Rafael menatap Nadine dengan penuh harapan, sementara Nadine menjaga ekspresinya tetap datar. Apa yang ingin kamu jelaskan, Rafael? Aku sudah mendengar semuanya semalam, kata Nadine dengan suara dingin. Rafael menggigit bibirnya, merasa gugup. Aku ingin kamu tahu bahwa meskipun aku menikahimu karena rasa tanggung jawab di awal, perasaanku terhadapmu benar-benar tulus sekarang. Aku mencintaimu, Nadine. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Nadine menatap Rafael dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di balik kata-katanya. Namun, rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan masih terlalu kuat untuk diabaikan. Tapi kamu menyembunyikan semuanya dariku, Rafael. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi setelah semua ini? Tanyanya dengan suara serak. Rafael menundukkan kepala, merasa tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Nadine benar. Kepercayaannya telah retak, dan ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setelah beberapa saat hening, Rafael berkata dengan suara pelan, "Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, Nadine. Apapun itu." Nadine menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Rafael benar-benar menyesal, namun itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit yang ia rasakan. "Aku butuh waktu, Rafael. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku akan mencoba." Rafael mengangguk perlahan, meskipun jelas bahwa kata-kata itu tidak memberikan banyak harapan baginya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan lambat dan penuh ketegangan. Nadine dan Rafael nyaris tidak berbicara satu sama lain. Mereka tinggal di rumah yang sama, namun seolah-olah hidup di dunia yang berbeda. Nadine mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras di kantornya. Namun, bahkan di tempat kerja, pikirannya tetap dipenuhi oleh Rafael dan rahasia yang telah ia ungkapkan. Suatu malam, ketika Nadine sedang duduk sendirian di balkon apartemen mereka, ia menerima telepon dari ibunya. "Nadine, sayang, kamu baik-baik saja? Ibu merasa kamu terdengar agak aneh belakangan ini," kata ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Nadine terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedikit lelah." Namun, ibunya tidak mudah tertipu. "Nadine, kamu bisa bercerita pada ibu jika ada sesuatu yang mengganggumu. Apa ada masalah dengan Rafael?" Mendengar nama Rafael disebut, hati Nadine kembali terasa sesak. Ia ingin menceritakan segalanya kepada ibunya, namun ia tahu bahwa itu bukan solusi yang tepat saat ini. "Tidak ada apa-apa, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri," katanya akhirnya. Setelah beberapa percakapan singkat, Nadine menutup telepon dan kembali termenung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan masa depannya dengan Rafael. Beberapa hari kemudian, Nadine memutuskan untuk pergi keluar sendiri. Ia merasa perlu menjernihkan pikirannya, jauh dari rumah dan dari Rafael. Ia berjalan tanpa tujuan di taman kota yang sepi, menikmati udara segar dan suara burung-burung yang berkicau di pepohonan. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang pria tua yang duduk sendirian di bangku taman. Pria itu tampak akrab, meskipun Nadine tidak bisa mengingat di mana ia pernah melihatnya. Pria itu tersenyum ketika melihat Nadine mendekat. "Nadine, sudah lama sekali," katanya dengan suara lembut. Nadine terkejut. "Anda mengenal saya?" Pria itu mengangguk. "Tentu saja. Aku teman lama ayahmu. Aku ada di sana ketika kecelakaan itu terjadi." Kata-kata pria itu membuat Nadine terdiam. Ia merasa jantungnya berdebar kencang. "Anda tahu tentang kecelakaan itu?" tanyanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Pria itu mengangguk lagi. "Ya. Dan aku tahu bahwa ada banyak hal yang tidak pernah diceritakan kepadamu tentang apa yang sebenarnya terjadi." Nadine merasa napasnya tertahan. "Tolong ceritakan semuanya padaku," pintanya dengan suara pelan namun penuh tekad. Pria itu menatap Nadine dengan tatapan serius sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, Nadine. Sudah waktunya kamu tahu kebenaran." Selama 1 jam berikutnya, pria itu menceritakan segala sesuatu yang ia ketahui tentang kecelakaan yang telah mengubah hidup Nadine selamanya. Ia menceritakan tentang konflik antara ayah Nadine dan ayah Rafael, tentang persaingan bisnis yang memanas,
dan tentang insiden yang menyebabkan kecelakaan tragis itu. Nadine mendengarkan dengan cermat, merasa campuran emosi yang sulit dijelaskan, kemarahan, kesedihan, dan kelegaan. Ia akhirnya mengetahui kebenaran, namun kebenaran itu tidak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Ketika pria itu selesai bercerita, Nadine mengucapkan terima kasih dan pergi dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi Rafael dan membicarakan segalanya dengan jujur. Malam itu terasa hening, hampir seperti dunia menahan napas, menunggu keputusan yang akan diambil Nadine. Setelah berhari-hari tenggelam dalam keraguan, kemarahan, dan kebingungan, akhirnya ia berani menghadapi dirinya sendiri dan perasaannya terhadap Rafael. Saat berdiri di hadapan suaminya yang terlihat begitu rapuh dan penuh penyesalan, Nadine merasa ada badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Namun, di tengah segala kekacauan itu, ada satu hal yang perlahan muncul ke permukaan: cinta. Nadine tahu bahwa cinta sejati tidak selalu mudah. Kadang-kadang, cinta membutuhkan pengorbanan, pengertian, dan yang paling penting, pengampunan. "Aku sudah memutuskan," kata Nadine akhirnya. Suaranya terdengar tegas meskipun hatinya masih berdebar kencang. Rafael yang duduk di sofa menatap Nadine dengan ekspresi campuran antara harapan dan ketakutan. "Apa keputusanmu?" tanyanya dengan suara serak. Nadine menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku tidak bisa melupakan semua yang terjadi begitu saja, Rafael. Tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kita mencoba lagi. Namun, kita harus melangkah perlahan. Dan kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar tulus mencintaiku." Rafael tampak terkejut, namun mata coklatnya yang dalam itu segera berkilat dengan air mata haru. "Aku akan melakukan apa saja, Nadine. Apa saja yang kamu butuhkan untuk mempercayai aku lagi," katanya dengan suara penuh tekad. Nadine mengangguk pelan. "Kita akan memulainya dari awal. Seperti sepasang kekasih yang baru saja bertemu dan saling mengenal." Rafael tersenyum tipis, senyum yang dipenuhi rasa syukur. "Terima kasih, Nadine. Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Hari-hari pertama setelah keputusan besar itu terasa canggung bagi Nadine dan Rafael. Meskipun mereka tinggal di rumah yang sama, ada jarak yang terasa di antara mereka. Jarak yang tercipta oleh luka masa lalu dan kebohongan yang selama ini menyelimuti hubungan mereka. Namun, Rafael bertekad untuk memperbaiki segalanya. Ia mulai menunjukkan usahanya dengan hal-hal kecil, seperti membuatkan sarapan untuk Nadine setiap pagi, menawarkan diri untuk mengantar dan menjemputnya dari tempat kerja, dan memastikan bahwa ia selalu ada ketika Nadine membutuhkannya. Nadine menghargai usaha Rafael, namun ia tahu bahwa perjalanannya menuju pengampunan tidak akan mudah. Ada saat-saat di mana ia masih merasa marah dan kecewa, terutama ketika ia mengingat bagaimana Rafael telah menyembunyikan kebenaran darinya selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Nadine mencoba untuk fokus pada masa kini, bukan masa lalu. Ia mencoba melihat Rafael bukan sebagai pria yang telah berbohong padanya, tetapi sebagai pria yang berusaha keras untuk memperbaiki kesalahannya dan mencintainya dengan tulus. Di tengah upaya mereka untuk memperbaiki hubungan, Rafael dan Nadine dihadapkan pada ujian baru yang datang tanpa diduga. Suatu hari, ketika Nadine sedang bekerja di kantornya, ia menerima telepon dari seorang wanita bernama Claudia. Wanita yang ternyata adalah mantan tunangan Rafael sebelum ia menikah dengan Nadine. Claudia meminta bertemu dengan Nadine, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Meskipun merasa curiga, Nadine memutuskan untuk memenuhi permintaan Claudia, karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Rafael sebelum mereka menikah. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Claudia adalah wanita cantik dengan rambut pirang panjang dan senyuman yang tampak ramah, namun ada kilatan di matanya yang membuat Nadine merasa tidak nyaman. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin berbicara denganmu tentang Rafael," kata Claudia setelah mereka duduk dan memesan minuman. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya Nadine dengan nada datar. Claudia tersenyum tipis sebelum menjawab. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa Rafael pernah sangat mencintaiku. Sebelum dia menikah denganmu, kami berencana untuk menikah. Tapi semuanya berubah ketika ayahnya memintanya untuk menikahimu demi menebus kesalahan keluarganya." Kata-kata Claudia menusuk hati Nadine seperti pisau tajam.
Meskipun Rafael telah mengaku bahwa pernikahan mereka awalnya didasarkan pada rasa bersalah, mendengar hal itu dari Claudia membuat luka lama di hati Nadine kembali terbuka. "Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang?" tanya Nadine dengan suara bergetar. Claudia mengangkat bahu. "Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Rafael mungkin mencintaimu sekarang, tapi kamu harus ingat bahwa awalnya, dia menikahimu bukan karena cinta." Setelah pertemuan itu, Nadine merasa hatinya kembali diliputi keraguan. Ia mulai mempertanyakan apakah keputusan untuk memberikan kesempatan kedua pada Rafael adalah keputusan yang tepat. Malam itu, ketika Rafael pulang dari kantor, Nadine menatapnya dengan ekspresi dingin. "Aku bertemu dengan Claudia hari ini," katanya tanpa basa-basi. Rafael terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku bisa menjelaskan." "Aku tidak butuh penjelasanmu, Rafael," potong Nadine dengan suara tajam. "Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, atau apakah perasaanmu padaku hanyalah bentuk dari rasa bersalah yang masih kamu rasakan?" Rafael menatap Nadine dengan mata penuh emosi. "Nadine, aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Apa yang terjadi di masa lalu tidak ada artinya lagi bagiku, karena yang aku inginkan sekarang hanyalah masa depan bersama denganmu." Nadine ingin percaya pada kata-kata Rafael, namun hatinya masih diliputi keraguan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Ia harus menemukan cara untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu dan fokus pada masa kini. Dalam beberapa minggu berikutnya, Nadine dan Rafael terus berusaha memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai menghadiri sesi konseling pasangan untuk membantu mereka menghadapi masalah yang masih tersisa di antara mereka. Selama sesi konseling tersebut, Nadine belajar untuk membuka hatinya dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur, sementara Rafael belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan tanpa merasa defensif. Perlahan namun pasti, mereka mulai menemukan kembali cinta yang pernah membuat mereka bersatu. Mereka menyadari bahwa meskipun hubungan mereka tidak sempurna, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga: komitmen untuk saling mencintai dan mendukung, apapun yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, pada ulang tahun pernikahan mereka yang kelima, Rafael mengajak Nadine makan malam di restoran tempat mereka pertama kali berkencan. Malam itu, Rafael memberikan Nadine sebuah cincin baru, sebuah simbol dari awal baru mereka. "Aku mencintaimu, Nadine," kata Rafael sambil menggenggam tangan istrinya. "Dan aku berjanji akan mencintaimu setiap hari, selama sisa hidupku." Nadine tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku juga mencintaimu, Rafael. Dan aku siap menjalani masa depan bersamamu, tanpa bayang-bayang masa lalu." Dan dengan janji itu, Nadine dan Rafael memulai babak baru dalam hubungan mereka. Babak yang penuh cinta, pengertian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Perjalanan Nadine dan Rafael penuh liku, penuh air mata, kebingungan, dan pertanyaan. Namun, dari semua badai yang mereka lalui, mereka menemukan satu pelajaran penting. Cinta sejati tidak pernah sempurna. Cinta sejati adalah tentang bertahan, meskipun ada luka dan keraguan. Mereka belajar bahwa pengampunan adalah proses panjang yang membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Nadine belajar melepaskan masa lalu, sementara Rafael belajar untuk menjadi pria yang pantas menerima kepercayaan dan cinta Nadine lagi. Dalam setiap senyuman yang mereka bagi, ada kisah di baliknya. Kisah tentang perjuangan untuk tetap bertahan, tentang keberanian untuk memulai kembali, dan tentang keindahan cinta yang ditempa oleh ujian. Kini, mereka tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan adalah milik mereka, dan mereka siap melangkah ke depan bersama, tanpa lagi dibayangi oleh rasa sakit lama. Cinta mereka bukan lagi cinta yang sempurna, tetapi cinta yang kuat, matang, dan penuh kesadaran bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang di hadapan mereka. Dan itulah kemenangan terbesar mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.